Nah bagi PDIP, kasus Harun Masiku ini receh sebenarnya. Wih, jane ya ora cetha ini. Dan nggak ada wedi-wedinya plus buat dibongkar. Masalahnya kasus ini hanya jadi sandera saja. Dipakai jadi alat politik merusak soliditas Partai Banteng Moncong Putih. Wah, tak kira ini perkara Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Wis kabeh tak bahas. Sudah tak udal-udal. Kayaknya loh. Lah barang Om Begawan buka-buka komentar lagi di konten Ngompol yang membahas soal kasus ini. Rupanya ada tuduhan KPK yang belum sempat tak kupas. Dan tuduhan KPK itu tidak masuk akal, sulit dinalar. Logikanya nggak masuk sama sekali. Tak kira soal episode Ngompol yang dihalusinasi KPK beberapa hari lalu. Itu wis mewakili loh, gambaran argumentasi lembaga pemberantasan korupsi ini. Ternyata ada yang masih ketinggalan. Ada dua perkara yang bisa sama-sama kita lihat. Masyarakat ben pinter ini kalau baca masalah perkara KPK ini. Yang harus kita dalami nih. Yang pertama tentang penempatan daerah pemilihan Harun Masiku. Dan kedua tentang tuduhan merintangi OTT Harun Masiku. Ini KPK ini ya gara-gara ditekan-tekan disuruh-suruh akhirnya luput ini. Nah kita bahas yang pertama. Soal penempatan dapil Harun Masiku di Sumatera Selatan 1 oleh Ketua KPK Pak Setio Budianto, ini bagian yang mau didalami, mau diselidiki. Masa sih Harun yang orang Sulawesi Selatan aslinya Toraja, kenapa bisa ditempatkan di Sumatera Selatan itu? Terus urusannya piye ini? Ini bayangkan ini. Sekelas Ketua KPK, kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu? Ini membuktikan pemahaman Ketua KPK dalam isu politik, khususnya tentang penetapan caleg. Dia nggak paham. Nggak paham. Lawang banyak rakyat ngerti loh, menempatkan orang dimanapun itu sah secara hukum, tidak melanggar undang-undang sama sekali. Bahkan seorang calon kepala daerah, meski bukan kelahiran daerah, dia di mana mau ikut kontestasi, itu diperbolehkan kok. Undang-undangnya bahwa dia masih warga negara Indonesia. Nah ini menandakan setiap orang punya hak ini untuk dipilih dan memilih, kecuali orang itu divonis sama hakim loh, dapat hukuman dari pengadilan, kehilangan hak dipilihnya, itu tidak boleh. Contohnya Bung Anas Urbaningrum kemarin kehilangan hak politik untuk 5 tahun akibat kasus korupsinya. Ada mantan ketua DPD Pak Irman Gusman juga, lalu mantan presiden PKS Pak Lutfi Hasan, ada mantan ketua MK Pak Akil Mukhtar, dan masih banyak lagi yang kena vonis hukuman dan kehilangan hak politiknya selama 5 tahun. Sekarang kan apa masih berlaku atau tidak? Nah, mereka ya harus dicek satu-satu. Nah, aku rapal, saya suruh ngecek itu. Saya bukan KPU. Kudu membuka data lah. Intinya warga negara kita semua, bila jadi politisi bebas nyalon di mana saja. Orang Timur Timur, orang Papua mau nyalon di Jawa Tengah boleh, asal itu masih warga negara Indonesia. Maju dari dapil manapun boleh. Yang kayak ginian ini, lah kok mau ditelusuri KPK? Tapi ini bukan, berarti tidak membaca undang-undang KPU itu, aturan pemilu ini KPK ini, nggak menguasai, nggak paham masalah pemilu dan sebagainya. Dan menduga kebijakan menempatkan si Harun Masiku di Sulsel itu mengandung isu suap. Lo nggak usah disuap, penempatan boleh-boleh saja, malah kadang-kadang bayar kok. Nggak usah nyuap tuh, malah kadang-kadang dibayar. nggak perlu menempatkan di dapil harus nyuap, ngapain? Lah emangnya penempatan seorang calon anggota legislatif maju bukan dari daerahnya, hanya dilakukan di PDIP itu? Ya enggak. Semua partai boleh, semua partai dan melakukan, dan itu hal biasa, nggak perlu pakai suap menyuap Pak gitu. Ini ada banyak pertimbangan loh.
Ada latar belakang kebutuhan partai. Soal penempatan itu ada banyak alasannya. Jangankan menempatkan calon di daerah, lah wong nomor urut aja itu yang berkaitan sama kebutuhan strategi partai. Bengawan sadar nih, Pak Setio memang latar belakangnya seorang polisi. Yang kinian kan ya nggak ngerti, karena polisi itu kan independen, harus nggak boleh ikut-ikutan dalam politik praktis loh. Anehnya loh, ini bisa aneh loh. Anehnya loh, masa orang atau staf se-KPK tidak ada yang tahu aturan ini, aturan pilpres pilek di KPU ini. Gak mungkin lah, pasti ada yang tahu. Banyak yang ngerti babakan kayak gini ini banyak. Kenapa tidak ada yang ngasih tahu? Kalau asumsi ketua KPK itu gak pas gitu loh. Atau pada nggak berani bilang ke Pak Setio, atau membiarkan biar Pak Setio salah, ya mungkin aja. Atau cara memimpin dia di lembaga itu arogan, ya bisa. Jadi semua pada ketakutan sehingga mau memberi masukan yang benar jadi takut juga. Tidak menerima masukan dari bawahan ya bisa. Nah kalau Bapak pengen tahu nih, Pak Pak Fadlizon itu kan orang Minang itu. Maju dari dapil Bogor. Nah, Dina Lorenza itu wong Jakarta itu. Itu loh artis era 2000-an yang awal yang cantik itu. Saya ngewayune ra umum itu. Majunya dari Banyuwangi, Pak. Ada politisi Nasdem, Bang Willy Aditya, memangnya orang Madura. Bukan. Bang Willy itu orang Sumatera Barat. Di pemilu maju dari Madura, nggak apa-apa. Nah, ketua Komisi 10 DPR RI sekarang itu Bu Etifah. Itu asli Sundal itu. Hidupnya ya di Bandung kebanyakan tuh. Nyalek dari Kalimantan terpilih juga kok. Nah, itu yang tak contohkan baru sebagian kecil dan sengaja tak ambil caleg dari partai non PDIP. Artinya selain PDIP juga melakukan hal yang sama. Untuk menunjukkan di partai manapun nyalek dari beda wilayah dia tinggal atau dia hidup, tidak ada masalahnya. Apabila perkara penempatan Dapil Harun Masiku jadi titik awal yang butuh didalami, berarti semua anggota DPR terpilih dilakukan prosedur yang sama loh harusnya. Lah iya no. Jangan-jangan mereka maju dari Dapil itu karena nyuap petinggi partai. Kan iso ngono kesimpulannya. Lah seorang ketua KPK yang ginian gak ngerti ya, gak paham, ya memprihatinkan sekali. Ini mimpin lembaga super body yang kuatnya orang umum loh, nggak paham. Nah, justru hal remeh-remeh beginian itu Kak dipersoalkan, ada lucu no. Nah terlihat bener nih KPK itu dimanfaatkan kelompok tertentu aja, buat ngacak-acak partai Bandeng Moncong Putih ini PDIP. Ini tak tegaskan kesekian kalinya, Begawan memberikan ketegasan lah ini. Dari hati nurani Begawan aja lah, pendapat Begawan ini dudu perkara aku meh belani PDIP apalagi Pak Hasto, enggak loh. Ini dari hati nurani Begawan aja. Nek salah ya salah wae. Dan mau bagaimanapun Pak Hasto akan menjalani proses yang ditetapkan oleh KPK. Nek salah mbok rasa dicekal, nek wayahe dipanggil dia akan datang kok. Ingat loh, ini bukan pertama kali loh Pak Hasto dipanggil KPK. Sebelumnya sudah pernah itu, dan Pak Hasto ini panggilan itu kok. Dia taat hukum, nggak kayak yang lain. Oke, sekarang beralih ke tuduhan yang kedua. Kalau kemarin udah paham toh, yang tadi toh, bahwa ketua KPK itu nggak paham tentang aturan KPU itu. Sekarang beralih ke tuduhan yang kedua. Disebutkan bila Pak Hasto merintangi OTT Harun Masiku. Wah, ini ya badialah banget. Ya mengherankan sekali. Lah merintangi itu yang bagaimana? Nek kita mengingat upaya penangkapan mantan Presiden PKS oleh KPK waktu itu loh, proses pengungkapan kasus Pak Lutfi Hasan Eshak itu beneran merintangi. Waktu itu Pak Fahri Hamzah pasang badan beneran secara fisik, melindungi penggeledahan ruang kerja anggota DPR dari PKS waktu itu. Dan Pak Fahri malah tanpa tedeng aleng-aleng nyebut KPK kayak preman itu loh. Itu yang ngomong Pak Fahri Hamzah loh, bukan Begawan loh. Nah, di kasus Pak Hasto ini, apa bentuk menghalang-halangi, merintangi itu seperti apa? Nah, ini ya
Tak ceritakan nih, pada tanggal 8 Januari 2020, Pak Hasto tuh meminta anak buahnya nelpon Harun buat kabur. Yang sampai sekarang belum ditemukan, apa kayak gitu. Lah sepertinya ini loh nih, apa pas Januari itu Pak Hasto pegawai KPK? Kan bukan. Lah siapa pihak KPK yang kasih bocoran ke Pak Hasto? Kenapa Pak Setio tidak menjelaskan soal itu? Pak Firly dilantik jadi ketua KPK itu tanggal 20 Desember 2019. Kenapa ketua KPK waktu itu tidak dipanggil buat dimintai keterangan? Kenapa malah yang dituding merintangi Pak Hasto? Kan aneh itu. Aneh tidak? Ya aneh. Lah Pak Hasto itu bukan dukun loh. Dudu cenayang, bukan peramal. Tidak berprofesi sebagai peramal. Dari mana tahu 8 Januari mau OTT sama KPK? KPK itu kalau OTT ya dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Aneh lah ini. Kalau sudah bocor, lalu Pak Hasto suruh Harun Masiku pergi, ya berarti bukan OTT itu namanya. Lah argumentasi lain Pak Setio pada Juni 2024, waktu Pak Hasto mau diperiksa, staf Pak Hasto diminta ngerendam HP dan disuruh melarikan diri. Apa meneh? Lah pada tudingan ini KPK tidak menjelaskan. Itu si staf Pak Hasto tuh ngerendamnya di mana itu loh? Di rumah? Apa di mana itu? Yang direndam tuh HP staf Pak Hasto atau HP-nya Pak Hasto, kan nggak dijelaskan. Ini kan sumir ini, abu-abu semua. Nah gini Pak Setio, dari mana Bapak tahu HP entah punya Pak Hasto atau staf Pak Hasto yang direndam? Lah wong stafnya setelah merendam disuruh kabur kok. Ayo dari mana taunya? Jangan ngarang ini. Jangan-jangan Pak Setio ini ahli nujum. Lalu tahu. Lah kok ngerti yang kayak ginian. Lah pada Januari dan Juni tuh Pak Hasto datang ke KPK loh. Iya waktu itu memenuhi panggilan. Bahkan pada Juni HP Pak Hasto kemudian disita oleh KPK. Pak Setio ini jangan pura-pura gak baca berkas loh Pak. Harusnya tahu waktu itu loh. Harusnya kan sudah baca-baca ketika mengganti Pak Firly kan jenengan tahu lah. Harusnya dibaca-baca dulu kejadian-kejadian kemarin sebelum menetapkan yang baru lah. Bengawan paham nih Bapak Ketua KPK yang baru. Tapi nek cerita itu ada basis datanya. Ada sejarah-sejarahnya gitu loh. Ada hubungannya dengan yang kemarin. Ada dokumen pendukungnya. Jadi HP yang direndam itu HP sopo. HP-nya siapa itu, milik siapa. Dan itu kejadiannya kapan? Lagian loh, bila memang harus merendam, ngapain nyuruh stafnya? Kan Sekjen PDIP bisa melakukan sendiri, cemplung ke kolah, rampung gitu loh. Cemplung ke baplung, rampung, kenapa harus nyuruh-nyuruh? Malah kalau nyuruh kalau bisa nyebar kemana-mana tuh. Kan Sekjen PDIP bisa melakukan sendiri. Atau alasan agar tidak ditemukan penyidik KPK, tinggal dibakar. Atau dicemplung ke kali pelung, buang di tempat sampah, udah selesai tuh. Dibuang di sungai Jakarta, dilempar kemana biar gak ketemu kan. Selesai tuh. Loh apa ada desakan nih dari pihak lain yang memaksa pada institusi sebesar KPK ini nuruti kepentingannya? Mungkin bisa, ada tekanan-tekanan. Nah, pada berbagai konten ngompol sebelumnya, aku kan wis cerita nih, cerita banyak saya memberikan pendapat yang udal-udal ngupas tentang hal ini. Ini perkara kejanggalan-kejanggalan penetapan Pak Hasto tersangka ini. Yang paling parah itu diajukannya Ketua KPK sebelumnya, Pak Firly Bahuri di kasus ini. Jika memang perkara Harun Masiku dianggap sebagai utang, ada banyak keanehan. Pihak yang pertama harus didalami ya Ketua KPK sebelumnya harusnya. Nah pengakuan beberapa mantan penyidik, kan banyak yang ngaku. Ada upaya Pak Firly ngerendeti, nahan-nahan, terkesan melu-melu di kasus Harun Masiku ini. Nah bagi PDIP, kasus Harun Masiku ini receh sebenarnya. Wih, jane ya ora cetha ini. Dan nggak ada wedi-wedinya plus buat dibongkar. Masalahnya kasus ini hanya jadi sandera saja. Dipakai jadi alat politik merusak soliditas Partai Banteng Moncong Putih. Jane urusannya ya mung kuwi, bukan masalah korupsinya. Piro sih dan tidak merugikan negara. Banyak itu korupsi yang triliunan yang dibiarkan aja ini.
Lah perkara ini yang hanya digantung aja nanti, dijarke, dikeler-kelerkan. Nek butuh ya diangkat lagi, kalau enggak ya tek wae, didalami lagi lalu diamkan lagi. Dan akan terus begitu terus digantung. Banyak yang cerita ini, si Harun ini tidak akan pernah muncul lagi. Entah sudah lenyap atau disembunyikan atau ganti identitas. Nah ini murni perkara politik kok. Yang dihidupkan jika dibutuhkan. Dan ini bukan kasus politik satu-satunya. Ada banyak perkara politik lain yang suatu saat dimunculkan lagi. Misalnya ini tentang Hambalang, tentang Bank Senturi, EKTP, BLBI, dan lain-lainnya. Nah kasus-kasus ini memang mainan elit-elit politik kok. Buat saling melemahkan pihak lain. Kapan negara ini maju ini? Nah dalam kalkulasi Megawan ini, proyek IKN, PSN, DIPIK, itu berpotensi dipakai buat kasus berikutnya nanti. Tergantung siapa memegang kekuasaan di masa depan. Nah, dan kembali ke soal Harun Masiku. Ini hanya demi mematikan karier Pak Hasto aja. Agar mimpes, tenggelam. Diam saja dan tidak aktif lagi di politik. Bila keinginan itu tidak terpenuhi, maka kasus ini akan ngabar gitu aja dan tidak ada jeluntrungnya. Ini pendapat Megawan. Ayolah belajar tentang politik masalah ini agar semua paham, semua ngerti bahwa politik itu ya kayak gini ini. Oke ya, salam Megawan, salam ngumpul, jangan lupa subscribe, like, tekan tombol. Salam Megawan, salam, dadah.